Kata Gus Dur, nasihatin nama saya, Kiai, kita mau orang NU nih, walaupun monyet nyalon dan terpilih, hormati monyet. Begitu kata Gus Dur, Masya Allah. Itu demokrasi, betul-betul. Siapapun terpilih harus kita hormati, apalagi orang, betul-betul. Jangan sampai turun Jokowi, lu siapa, Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kalau NU pada suka bersatu jumlahnya 115 juta, saya nyalon presiden pasti menang. Orang kemarin aja Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf hanya 60 juta. Kalau saya terpilih jadi presiden, rencananya ikut Rasulullah yang pertama angkat derajat wanita setinggi-tingginya. Janda-janda harusnya suami semua, rencana begitu. Yang kaya-kaya nggak mau kawin lagi sama janda, saya hukum 5 tahun. Itu rencana saya jadi presiden. Bagaimana bapak-bapak, setuju? Ibu-ibu? Insya Allah kalau bukan di tempat menantu saya pulang benar-benar. Ciri-ciri dekat kiamat, kiai dilawan nenek-nenek, udah gitu aja, Masya Allah. Kata Gus Dur, nasihatin nama saya, Kiai, kita mau orang NU nih, walaupun monyet nyalon dan terpilih, hormati monyet. Begitu kata Gus Dur, Masya Allah. Itu demokrasi, betul-betul. Siapapun terpilih harus kita hormati, apalagi orang, betul-betul. Jangan sampai turun Jokowi, lu siapa, Kalau pengen yang benar kan ada MPR, yang berhak menurunkan presiden adalah dia jawab, saya nggak pilih partai, lebih baik lu keluar dari Indonesia karena kau gelandangan. Udah nggak milih partai, jelek-jelekin pemerintah, lu siapa? Yang berhak mecat presiden MPR, betul-betul. Di sana banyak perwakilan DPR, MPR, betul-betul. Ente milih partai, enggak, inilah yang kurang ajar. Sudah nggak milih partai, turunkan presiden. Lu otak lu taruh di mana? Itu organisasi yang sah, bukan turun gara-gara demo, bukan. Allah. Kita orang NU harus pintar sekarang, jangan kena pengaruh medsos, betul-betul. Nanti masih lama 2 tahun, karena mengaji aja ngaji, betul-betul. Ahli Sunnah, makanya kami bikin DKM untuk apa? Mengkonter di panggung. Jadi konter panggung kami, medsos ada, betul-betul. Di politik ada, kami mah panggung-panggung. Makanya kalau ngundang kami DKM, yang penting ada orang, ada sound, ada konsumsi. Kami tidak perlu dibayar, kami sudah bawa duit masing-masing, begitu. Kecuali di Kisarif, masa iya nggak diongkosin, kan begitu, salah. Enggak, kita sudah sepakat enggak. Jadi kita sebulan sekali adalah wakaf ilmu, wakaf harta untuk menyelamatkan NKRI dan melestarikan paham ahli sunnah. Undanglah kami sebulan sekali tanpa minta bayaran, tanpa. Kecuali kami sekarang minta bayaran untuk apa? Untuk santunan ke Cianjur. Dan akan diberikan kepada NU, karena kita NU akan diserahkan kepada Nahdlatul Ulama. Itu baru minta, betul-betul. Silakan sebulan sekali daftar kami kelilingan Jawa Barat, Jakarta, kemudian Banten tanpa minta ini. Mereka menguasai medsos, mereka menguasai panggung, mereka menguasai ceramah. Kita juga harus tampil. Dan tidak boleh mengatasnamakan NU. Kita orang NU, tapi jangan bawa NU. Sebab kalau salah, kita dibubarkan, bikin lagi. Begitu rencananya. NU jangan diganggu. Terakhir, kita masih berjuangan. Hati-hati medsos, hati-hati. Nah, untuk menyelamatkan anak-anak kita, insya Allah kalau kita sih husnul khotimah semua, amin. Lalu bagaimana anak kita 10-20 tahun datang supaya selamat? Tidak ada pilihan, wajib masuk pesantren. Tapi pesantren Nahdlatul Ulama, pesantren NU. Kalau ini pesantren bagus, assalamualaikum, celana cingkrang, jenggot 2, tarik, tahiyatnya kuduk. Takbirnya,
Memang kenapa Kiai? Itu mati nggak ditahlilin, mati nggak ditahlil. 182 di Indonesia pesantren terpapar ekstrim. Tunggu tenang. Pelan-pelan satu-satu. Hormat bendera musyrik, lagu Indonesia Raya musyrik, betul-betul. NKRI kafir, ini sedang diteliti, betul-betul. Makanya masukan kepada pesantren Nahdlatul Ulama. Selesai anak kita mati 30 tahun yang datang, anak selamat. Terima kasih Pak Jokowi yang telah menandatangani undang-undang pondok pesantren. Terima kasih Pak Jokowi, betul-betul. Kalau boleh seumur hidup kita pilih lagi beliau, betul-betul. Pesantren, pesan. Begitu tangan, saya berharap 2030 yang mimpin Indonesia alumni pondok pesantren. Dan tentara polisi wajib menerima alumni pondok pesantren karena akhlakul karimah. Dengarkan. Ada 4 menurut Amerika kehebatan Indonesia, yaitu pondok pesantren learning to be, learning together, learning to do. Yang pertama, pesantren kehebatannya mendidik agama langsung praktek. Anak kita di rumah kapan sholat berjamaah 5 waktu? Begitu mondok di Ummul Qura. Anak kita di rumah malam Jumat kapan baca Yasin? Begitu mondok. Anak kita di rumah kapan malam Jumat tahlilan? Begitu di pondok. Mana di dunia yang bisa ngalahkan pesantren? Sebetulnya yang wajib ngajar anak ini induk bapaknya dan ibunya, terutama ibu. Karena ibu adalah madrasatul ula. Guru pertama bagi anak-anak adalah ibu. Sallallahu Nabi Muhammad. Dengerin ya. Maka yang ngajarin jalan ibu, yang ngajarin makan siapa? Ibu. Yang ngajarin ngomong ibu. Makanya anak kita udah gede tukang bohong mulu. Yang salah bapaknya apa ibunya? Bapaknya gue tabok lu. 75% pendidikan anak tanggung jawab ibu. Nah sekarang kalau ibunya goblok, maaf ya, ini untuk ibu yang goblok dulu ya. Kalau pengen masuk surga, 2 caranya untuk yang goblok dulu ya. Ntar pulang ngomong, tong, besok masuk pesantren Ummul Qura, nggak mau mak, nurut mau urus, nggak nurut saya matiin, gitu aja udah. Kok mah galak banget sih, dengerin, emang nggak bisa ngaji tong, apalagi baba lu lebih goblok. Nah lu lagi nggak bisa ngaji, ntar kita kan neraka rombongan semetro mini goblok. Nah supir bapakmu kenek emak, penumpang kamu kata melihat kemana pok, neraka. Langsung yes wih. Rombongan orang goblok begitu mah. Tapi kalau anak kita mondok, bapaknya di neraka, ibunya di neraka, amin. Anaknya ya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata malaikat, Bu, naik. Bapak naik. Bebas. Emang kenapa? Anakmu yang sedang mondok di pesantren Ummul Qura ngirim Yasin, ngirim tahlil, ngirim doa yang bayarannya nunggak 3 bulan. Begitu. Kenapa saya ngomong begini? Dengerin. Orang nggak punya pesantren, nilai pesantren. Betul. Enak, Kisaripah, pantesan, banyak duit, santrinya banyak. Berapa persen yang nggak bayar, goblok? Kalau bukan karena Allah, nggak bisa bikin pesantren. Makanya sudah keputusan, kalau kiai nggak pernah pesantren, jangan bikin pesantren. Pasti gagal. Nggak usah banyak ngomong. Kalau kiai nggak pernah mondok, jangan bikin pesantren, nggak sanggup. Ini pondok. Makanya ibu-ibu yang goblok, amin. Titipkan ke pesantren, kiai nggak betah. Kisarip itu pelanjut Sunan Kalijo. Jangankan orang-orang santri nggak betah, diminumin betah, termasuk saya. Saya cuman belum dapat dari Kisarip bagaimana bini supaya nurut, itu belum dikasih. Pernah dikasih undur-undur.
supaya istri saya marah, mundur lagi. Saya kasih 11 tambah marah. Dia marah bukan 11, Saden, 9. Ya jadi kelebihan ya iya. Jadi bagaimana ini nyabut udah nggak bisa dicabut udah diminum begitu katanya Mas. Ya banyak pelanjut Sunan Kalijogo Gunung Jati. Inilah wali. Nggak pernah ngomong saya sebagai pejuang, nggak pernah sebelum yang lain datang Wali Songo dulu goblok. Itu sejarah betul. Jangan suka deklarasi inilah majikan pret. Wali Songo kemanain goblok. Ya Sunan Kalijogo hebat banget. Kalau saya Gunung Jati ahli manajemen. Makanya Gunung Jati itu di situ kantor, di situ madrasah, di situ masjid, di situ pesantren, di situ lapangan. Makanya Wali Songo itu kan 9, Jawa Timur 5. Karena orang Jawa Timur itu yang brengsek, yang benar-benar. Jawa Barat cukup 1 aja, Sunan Gunung Jati dengan Sultan Hasanuddin. Kenapa orang Jawa Barat, orang Banten walaupun goblok agama ngerti? Kenapa? Karena Ustadz sudah ke kampung-kampung termasuk Jakarta. Begitu. Segoblok-gobloknya orang Jawa Barat adan pernah ngedenger begitu. Sunan Kalijogo adalah melaksanakan budaya kearifan lokal. Makanya wayang, betul. Namanya patruk, itu kan bahasa Arab. Tinggalkan, nala, gareng, semar, astina, kurawa. Itu kan ashabul yamin, ashabus simal, kafir dan mumin. Itu Sunan Kalijogo, betul. Lagunya macam-macam, kan begitu, betul. Karena orang Jawa nggak bisa ngomong syahadatain cukup sekaten. Ngalamin nggak bisa cukup alhamdulillahirabbil ngalamin. Nggak apa-apa ngalamin daripada nggak ngalamin sama sekali. Itulah Sunan Kalijogo, betul. Nah kalau orang baru masuk Islam ngalamin sampai modar juga nggak bisa goblok. Daripada nggak ngalamin mendingan ngalamin. Dengerin alhamdulillah nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama pinter. Itulah Sunan wali-wali, aman rahmatan lil sesuai dengan kemampuan ilmunya. Kalau datang yang sekarang, masya Allah, HTI, Wahabi, Salafi, modal dicekek sama orang Hindu. Itu yang itu pada suka apa bukan? Oh nggak apa-apa kalian jangan. Tuan rumah jangan dilawan kuala tuh masya Allah. Kenapa nggak dimuliakan? Kapan ngomong Wali Songo? Kapan? Betul. Kapan ngomong perjuangan Wali Songo? Kapan? Keluarga yang disebut-sebut. Lihat di radio. Kapan nyebut Wali Songo? Sebelum kalian datang Wali Songo. Betul. Kenapa nggak dinafikan perjuangannya? Makanya Kanjeng Rujar Sarip Rahmat tetap memakai pakaian Sunan Kalijogo. Inilah NKRI. Saya juga biasa kalau malam Jumat pakai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kata bini mantap.